Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Yundi Nyado, NIM 24320030, kelas A, Prodi PJKR. Sini saya akan membuat video makalah dengan judul analisis berbagai aliran filsafat dan implikasinya dalam pendidikan jasmani. Baik. Dan yang pertama, idealisme. Idealisme merupakan aliran filsafat yang menempatkan ide nilai dan spiritual sebagai realitas utama. Dalam pandangan ini, dunia fisik hanyalah representasi dari dunia ide yang bersifat sempurna dan abadi. Oleh karena itu, pendidikan menurut idealisme tidak hanya berorientasi pada pengetahuan praktis, tetapi lebih menekan pada pembentukan karakter dan pengembangan jiwa. Dalam konteks pendidikan, idealisme memandang bahwa tujuan utama pendidikan adalah membentuk manusia yang bermoral, beretika, dan berkepribadian luhur. Guru memiliki peran penting sebagai aturan teladan yang tidak hanya mengejar tetapi juga mendidik nilai-nilai kehidupan. Dalam pendidikan jasmani, pendekatan idealisme dapat dilihat dari yang pertama, penanaman nilai sportivitas, kejujuran, dan disiplin. Yang kedua, pembentukan sikap mental yang kuat seperti pantang menyerah. Yang ketiga, pengembangan etika dalam berkompetensi. Contohnya adalah siswa diajarkan menerima kekalahan dengan lapang dada, menjunjung tinggi aturan permainan, menghargai lawan dan wasit, dan dengan demikian pendidikan jasmani tidak hanya melatih tubuh tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian peserta didik secara utuh. Dan yang kedua, materialisme. Materialisme berpandangan bahwa realitas yang sesungguhnya adalah materi atau sesuatu yang dapat diamati secara fisik. Semua fenomena termasuk pikiran manusia dianggap sebagai hasil proses biologis dan fisik dalam pendidikan. Materialisme menekankan pendekatan ilmiah dan objektif, pembelajaran berbasis data dan pengukuran, pengetahuan yang dapat dibuktikan secara empiris. Dalam pendidikan jasmani, aliran ini sangat terlihat karena aktivitasnya berhubungan langsung dengan tubuh manusia. Fokus utamanya adalah yang pertama, kebugaran jasmani. Yang kedua, keterampilan motorik. Yang ketiga, performa fisik. Yang ketiga, pendekatan ini didukung oleh ilmu. Yang keempat, fisiologi olahraga. Yang kelima, anatomi tubuh. Yang ketiga, biomekanika, dan contohnya seperti tes kebugaran, di lari 12 menit, push up, dan sit up, pengukuran denyut jantung saat latihan, analisis teknik gerakan olahraga. Hasil belajar dapat diukur secara jelas, membantu meningkatkan kesehatan fisik, namun kekurangannya
berpotensi mengabaikan aspek mental dan sosial. Karena itu, pendekatan materialisme perlu dikombinasikan dengan aliran lain. Dan yang ketiga, pragmatisme. Pragmatisme menekankan bahwa kebenaran ditentukan oleh manfaat dan hasil nyata. Pengetahuan dianggap benar jika dapat digunakan dan memberi dampak positif dalam kehidupan. Dalam pendidikan, pragmatisme dikenal dengan konsep learning by doing, yaitu belajar melalui pengalaman langsung. Peserta didik tidak hanya menerima teori, tetapi aktif melakukan, mengalami, bereksperimen dalam pendidikan jasmani. Pendekatan ini sangat relevan karena siswa belajar melalui praktik langsung. Aktivitas bersifat nyata dan pikiran dan aplikatif, contohnya bermain sepak bola untuk memahami strategi tim, latihan langsung teknik passing atau shooting, dan yang terakhir simulasi pertandingan. Selain itu, pragmatisme juga menekankan pengembangan life skill seperti kerjasama, kepemimpinan, komunikasi, pengambilan keputusan, dan kelebihan dari ini adalah pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan, mudah dipahami karena langsung dipraktekkan. Kekurangan menekankan teori mendalam, namun secara keseluruhan pragmatisme sangat efektif dan pendidikan jasmani karena sesuai dengan sifat aktivitas fisik. Dan yang keempat, eksistensialisme. Eksistensialisme menekankan bahwa manusia adalah individu yang bebas dan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Setiap individu dianggap unik dan demikian potensi yang berbeda. Dalam pendidikan aliran ini menekankan kebebasan belajar, pengembangan diri, dan penghargaan terhadap perbedaan. Dalam pendidikan jasmani, penerapannya meliputi memberi pilihan jenis olahraga, menghargai kemampuan masing-masing siswa, tidak membandingkan secara berlebihan. Contohnya, siswa boleh memilih olahraga favorit, yaitu voli atau futsal atau atletik, dan penilaian disesuaikan dengan kemampuan individu. Siswa menetapkan target pribadi, misalnya meningkatkan stamina. Kelebihannya meningkatkan motivasi belajar, membuat siswa lebih percaya diri. Kekurangannya, jika terlalu bebas, bisa kurang terarah. Pendekatan ini penting untuk menciptakan pembelajaran yang humanis dan inklusif. Dan yang kelima, rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai alat untuk membangun dan memperbaiki masyarakat. Pendidikan tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada perubahan sosial. Dalam pendidikan, siswa didorong untuk berpikir kritis
peka terhadap masalah sosial, berkontribusi dalam masyarakat, dalam pendidikan jasmani. Penerapannya meliputi penanaman nilai kerjasama dan solidaritas, membangun kepedulian sosial, mendorong gaya hidup yang sehat di masyarakat. Contohnya kegiatan bersama di sekolah, kampanye hidup sehat, turnamen yang menanamkan nilai persatuan. Kelebihan membentuk siswa yang peduli sosial, relevan dengan kehidupan masyarakat. Kekurangannya membutuhkan perencanaan yang matang, dan pendekatan ini menjadikan pendidikan jasmani sebagai sarana pembangunan sosial, bukan hanya aktivitas fisik. Dan yang 6, analisis integratif dalam pendidikan jasmani. Kelima, aliran filsafat tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus diintegrasikan agar menghasilkan pembelajaran yang optimal. Yang pertama, integrasinya dapat dilihat sebagai idealisme, yaitu membentuk karakter dan moral. Yang kedua, materialisme, meningkatkan kebugaran fisik. Dan yang ketiga, pragmatisme, memberikan pengalaman nyata. Yang keempat, eksistensialisme, menghargai kebebasan individu. Dan yang terakhir, rekonstruksionalisme, membangun kesadaran sosial. Jika digabungkan, maka pendidikan jasmani menjadi holistik atau menyeluruh. Tidak hanya fisik, tetapi juga mental, sosial, dan emosional. Contoh integrasi dalam pembelajaran: siswa bermain olahraga, pragmatisme, mengikuti aturan dan sportivitas, idealisme, nilai kemampuan fisiknya, materialisme, diberi kebebasan memilih posisi, strategi, atau eksistensialisme, dan belajar kerjasama tim, rekonstruksionalisme. Dengan pendekatan ini, pendidikan jasmani mampu menghasilkan peserta didik yang sehat, berkarakter, dan cerdas dan peduli. Yang terakhir, penutup. Setiap aliran filsafat memberikan kontribusi yang saling melengkapi dalam membentuk konsep, aliran, dan praktik pendidikan jasmani yang holistik. Menurut Puspita Syria, aliran idealisme berperan penting dalam pembentukan karakter, penanaman nilai moral, etika, serta disiplin peserta didik. Pendidikan jasmani dalam perspektif ini tidak hanya berfokus pada aktivitas fisik, tetapi juga pada pembinaan kepribadian yang berlandaskan nilai-nilai luhur. Sementara itu, menjelaskan bahwa materialisme menenangkan pentingnya pengembangan aspek fisik dan biologis manusia. Dalam pendidikan jasmani, hal ini mewujudkan melalui peningkatan kebugaran jasmani. Dalam perspektif eksistensialisme, menyoroti pentingnya kebebasan individu, pilihan, serta tanggung jawab pribadi dalam proses pembelajaran. Mungkin sekian dari hasil penjelasan menurut saya. Apabila ada kekurangan,
atau kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.